Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan untuk kita bersama. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita datang menghadap Tuhan bersama-sama di dalam doa kita. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian, syukur kami kepadamu pada pagi hari ini, karena kami tahu dan percaya bahwa kebaikan Tuhanlah yang masih memperbolehkan kami untuk menikmati hari ini. Jadi pujian kami naikkan kepadamu karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan pagi hari ini untuk kami dapat bersama-sama menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kesempatan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Nah saudara-saudari, untuk mempersiapkan hati kita untuk terus mendekati Tuhan sebelum kita mendengarkan daripada firman-Nya, mari kita bersama-sama mengangkatkan lagu ini. Haleluya Yesus. Cari damai, hanya ku dapat
Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, mari kita sekali lagi bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-55. Kita membaca dari ayat 4 hingga 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Nah, saudara, beginilah keadaan hati dan cara manusia ketika badai sedang melanda kehidupan. Nah, apa yang kita baca pada pagi hari ini, saudara-saudari, ini adalah peristiwa yang pernah melanda kehidupan Daud, di mana pada satu ketika banyak hal-hal buruk yang merupakan badai, yang merupakan sejarah hitam di dalam kehidupannya, sehingga membuat dia merasa gelisah, sehingga membuat dia merasa kurang tentram, kurang aman. Nah, sehingga dia berusaha untuk membayangkan, mencari bagaimana ketenangan itu harus ada, bagaimana untuk meniadakan kegelisahan, bagaimana untuk lari daripada keadaan ini, badai hidup yang sedang melanda. Nah, jadi saudara-saudari, saya juga percaya bahwa setiap orang mempunyai dan pernah merasakan, mengalami badai hidup yang berbeza. Nah, mungkin memang sangat berbeza dengan satu sama lain. Apakah itu badai hidup di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi kita, badai hidup yang melanda, yang melibatkan orang lain, sehingga situasi itu sepertinya susah mau dikendalikan. Nah, jadi saya percaya tidak ada seorang pun yang terhindar dengan keadaan ini. Nah, jadi bagaimana harus dilakukan? Kemana harus mencari pertolongan untuk mengatasi hati yang gelisah, hati yang tidak tenteram ini, hati yang merasa selalu kurang damai. Nah, kadang-kadang saudara, yang lebih payah lagi, kita merasa sendirian, kita merasa seolah-olah tidak ada orang lain itu baik kepada kita. Nah, jadi ini satu merupakan stres dalaman yang sudah terlalu kuat mencengkam kita, sehingga kan kita melihat tiada yang baik di sekeliling kita. Jadi mau lari kemana? Nah, jadi bagi Raja Daud, dia menemukan jawaban yang benar. Nah, itu yang tercatat di dalam Mazmur 121 ayat 2 yang berbunyi begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara, jawaban yang paling tepat ketika badai hidup itu melanda kita, jawaban yang paling tepat adalah Tuhan. Mengapa tidak kepada hal-hal yang lain? Mengapa bukan kepada uang ringgit? Mengapa bukan kepada harta kita yang boleh diandalkan untuk
menghilangkan kegelisahan, untuk memberi damai kepada kita. Ya sudah tentu saudara, semua itu tidak akan dapat memberi damai kepada kita. Mungkin mereka hanya boleh menolong kita untuk mendapat apa yang kita mau secara material. Umpamanya kita banyak duit, kita boleh beli itu, beli ini. Tetapi pertanyaannya saudara, bolehkah kita membeli kedamaian, ketenangan hati, ketentraman, rasa sukacita? Itu semua tidak mampu dibeli. Jadi makanya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jawaban yang paling tepat bagi kegelisahanmu, ketidakdamaian dalam hatimu adalah Tuhan. Ya, jadi dipertanyakan mengapa Tuhan adalah jawaban yang paling tepat. Mari kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Jadi mari kita buka bersama. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, di dalam Tuhan, di sanalah kebenarannya. Jadi kebenaran Tuhan itulah yang merupakan sumber damai sejahtera dan ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, dialah gunung batu pertolongan, dialah sumber damai sejahtera. Jadi saudara-saudari, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak ada orang pernah terhindar di dalam badai kehidupannya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan kehidupan pribadi saudara-saudari, keluargamu, saya tidak mengerti bagaimana. Tetapi satu hal yang saya sangat mengerti, sumber pertolongan yang benar adalah Yesus Kristus, yang adalah sumber kebenaran, yang akan memberikan kepada kita ketentraman, ketenangan, sumber damai sejahtera dan sukacita. Dia yang sanggup memulihkan saya dan saudara dalam keadaan kegelisahan apapun. Dia adalah jawaban yang tepat untuk membawa seluruh badai hidup kita. Jadi makanya saudara dan saudari, dapatkan ketenangan yang sejati daripada sumber yang sejati, Yesus Kristus. Nah, saudara, apakah engkau sudah memiliki Yesus Kristus di dalam hati dan hidupmu? Apakah di dalam keluargamu sudah ada Yesus sebagai Tuhan dan kendali keluargamu? Apakah di lingkunganmu sudah ada Yesus sebagai yang memberikan sumber damai sejahtera? Nah saudara, kalau engkau belum pernah, kalau engkau belum tahu, temukan hari ini namanya Yesus Kristus. Dialah sumber damai sejahtera dan ketenangan sukacita yang abadi. Nah saudara, untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, jadi saya sekali lagi membawa kita bersama-sama berdoa. Nah, kiranya saudara baru pertama kali mendengarkan tentang Yesus Kristus yang adalah penolong kepada setiap orang yang meminta pertolongan. Dia sedia menantikan saudara dan saudari. Apapun keadaan badai hidupmu, Dia senang dan sedang menantikan Anda untuk menemukan Dia, untuk mengundang Dia di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa bersama, panggil nama Yesus. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menjawab persoalan batin kami selama ini, persoalan di dalam hati kami yang mungkin selama ini kami pendam. Kami merasakan ketidaktentraman di dalam kami. Kami mungkin merasakan kurang damai. Kami mungkin merasakan kesejahteraan kami itu seolah-olah hilang daripada kami.
Namun pada pagi hari ini kami mendengar bahwa Engkau Yesus Kristus sumber ketentraman, sumber ketenangan, damai dan sukacita itu. Tuhan, saat ini kami mengundang supaya Engkau hadir dalam hidup kami, supaya Engkau hadir di dalam hati kami, supaya Engkau akan melakukan ketentraman dan akan memberikan kepada kami damai sejahtera itu. Tuhan, datanglah dalam hidup kami, jadilah Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah saudara, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama dan sampai jumpa di lain kesempatan.